Halo guys, David sini dan kita bakal cobain HP 2 juta dari Infinix yang katanya gaming abis. Infinix Hot 40 Pro. Kotaknya aja gambar FF ya. Kalau ngeliat speknya juga, dia cocok buat gaming dan emang Infinix banget lah. Ijo, hitam, terus chipsetnya Helio G99, Helio G99 mulu. Stoknya gak habis-habis ya. Entah kemarin udah borong berapa kapal buat stok berapa tahun. Semua HP 2 jutaan baru mereka kayaknya pakai G99 ya. Chipset yang emang bagus, G99. Tapi rasanya jadi kurang variasi aja. Buat RAM-nya sendiri 8GB dan memori internal 256GB UFS 2.2, no eMMC. Kameranya 108 megapiksel, layar Full HD, 120Hz, 5000 mAh, dan ingat harganya 2 juta, tepatnya 2,199 juta. Pasti banyak yang bakal komen, Bang, ini Hot 40 Pro nih kok kayak Note 30 yang launchingnya setengah tahun lalu. Lihat tuh thumbnailnya, speknya sama, Helio G99, RAM 8GB, internal 256, Full HD 120. Yah, speknya emang sama, tapi harganya beda. Hot 40 Pro ini sesuai serinya ya, dia di bawah Note, jadi harganya juga di bawah si Note. Ini launchingnya 2,2 juta, si Note 2,5 juta. Inovasi Transsion Holding mungkin kayak gini ya harganya. Apple bikin headset VR mahal, Google bikin software AI. Kalau Transsion ya harganya dimurahin. Kalau kapal api, mereka ngasih cara baru buat nikmatin kopi. Wah, kopi kapal api mah rasa dan aromanya selalu jelas lebih enak ya. Tapi kali ini mereka bikin inovasi nih, lewat kapal api One. Bikin kita bisa nakar sendiri gulanya mau seberapa banyak. Lagi mood tanpa gula, 10%, 20%, gulanya setengah bisa diatur. Kalau kurang manis tinggal ditambah dikit-dikit. Mau seberapa pun takarannya, pastinya kapal api One bikin semangat langsung maksimal lagi. Buat yang pengen cobain juga rasanya nyeduh kapal api One, langsung sikat aja produknya di e-commerce Kapal Api Store atau klik link di deskripsi. Sip, sekarang kita langsung mulai unboxing si Hot 40 Pro ini. Di sini yang langsung saya agak heran kenapa mereka pakai Free Fire ya. Mereka kayak sharing sama Tecno gitu kan. Free Fire itu punyanya Tecno kalau di Transsion Holding. Kalau Infinix itu mereka punyanya Mobile Legends, tapi kali ini mereka sharing sama-sama pakai Free Fire. Entah Mobile Legends udah kemahalan, ada Just No Limit balik lagi atau gimana, nggak tahu. Sini ada Infinix, ada Hot 40 Pro. Ini ada karakternya, saya nggak tahu. Ini ada maskotnya juga, saya juga nggak tahu. Saya bukan pemain FF sih, saya mainnya Mobile Legends, jadi tahu kalau Legend itu balik lagi. Jutaan loh view-nya. Emang cocoknya di sana sih, seru lah. Memori internalnya 256GB, sementara RAM-nya 16GB ya. Yang gede-gede ini biasanya nipu sih. Yang bener itu selalu ditulis kecil ya. Di sini RAM-nya 8GB sama apalah itu extended RAM, apalah itu 8GB. Jadi RAM fisiknya ya 8GB aja. Terus di sini ada fitur Magic Ring dan tentu aja Helio G99 yang pakai X-Boost Gaming Engine. Ini juga branding aja. Ini ada NFC dan HRS audio. Terus ada Hot 40 Pro, Buya Now. Oke, Buya. Infinix, oke. Kameranya 108 megapiksel, kamera depannya 32 megapiksel, charging 33 watt, baterai 5000 mAh. Mantep sih buat HP yang harganya 2 juta. Kita langsung buka aja lah. Saya selalu suka kotak dari Infinix ini. Entah kenapa warna hijau sama hitam itu enak aja liatnya. Waktu yang Note juga gambarnya yang si Joy itu juga kombinasi yang bagus. Tapi kalau hijau sama biru, saya kurang suka aja. Lebih senang kalau ini hitam, kayak lebih mahal. Di sini ada buku tunjuk, terus ada tempat service centernya. Di sini ada plastik. Yang entah kenapa kayak nggak diperhatiin gitu ya. Udah lecek tipis lah. Kalau tipis doang mending lah. Tapi ya lecek-lecek. Terus di sini ada casingnya, mantap. Di sini udah kelihatan kalau kameranya ada 3 biji. Sama ada flashnya juga, gede banget modulnya. Sini ada charger 33 watt. Yang ngebedain si Hot 40 Pro sama Note 30 itu ada di chargingnya. Kalau si Hot ini dia cuma 33, kalau si Note 30 dia 45. Kalau Note 30 Pro dia sampai 67. Jadi soal charging si Hot ini dia lebih lambat tapi kamera lebih tinggi resolusinya. Terus ini ada kabel charger USB-A to USB-C, sama di dalam sih kayak kekubur gitu ya. Agak entah gimana ngambilnya. Bentar. Kekubur dong. Jadi kita harus cabut terus balikin baru bisa diambil. Iya, harusnya gini kan. Nah, gini nih.
Tapi dia kesambungnya di dalam, jadi nggak mungkin kebalik. Kalau memang kebalik kan dia nggak mungkin dari sini tiba-tiba ada di sini. Sekarang kita keluarin HP-nya. Ini HP-nya lumayan tebal ya, dia 8, berapa milimeter gitu. Terus bentuknya kotak, di frame-nya ini dia mengkilat. Nah, ini frame dari plastik tentu aja, tapi finishingnya mirip kayak HP-HP Infinix yang lain. Ini saya bandingin sama Note 30 yang speknya lumayan mirip. Kalau kita lihat sampingnya ya finishingnya glossy banget, mirip banget. Ini tombol power yang di sini, yang rangkap sensor sidik jari, ada volume. Kalau dari atas ya dia juga mirip lubang speakernya, tapi yang di Note ada by JBL-nya gitu. Di sini ada SIM tray yang triple slot. Ini jangan-jangan HP yang sama lagi, belakangnya beda nih. Dan di bawahnya juga mirip. Di sini ada headphone jack, ada mikrofon single, ada port USB-C, dan ada speaker lagi. Jadi Infinix sekarang 2 jutaan mereka udah stereo ya. Nah ini belakangnya baru beda. Dari lokasinya juga beda ya, jadi nggak bisa dibilang cuma ganti modul kameranya aja, karena ini dia susunannya segitiga, sementara kalau si Note 30 dia lumayan nyiku, kotak gitu. Mau dibandingin sama Itel ya? Boleh. Soalnya dari bentuk kameranya ini memang sangat mengingatkan saya pada Itel sih. Tapi bandingin sama Note 30 karena ya sama-sama Infinix. Ini kalau kita bandingin sama Itel S23 Plus yang nge-curve itu ya mirip sih. Tapi Itel karena dia cuma 2 kamera, nggak modalnya sampai 3 ya. Jadi slot kosong ini dikasih buat flash sih. Sementara flash yang di sini ya ditutupin aja. Sementara Infinix bisa ngasih flash beneran. Bentar kita cabut dulu ini biar kelihatan bersih. IMEI-nya, stiker-stikernya dibuat di Indonesia. Yingfeng apa nama pabriknya itu. Mereka ada bikin sepeda listrik, terus traction holding mereka bikinnya di sana semua. Waduh. Oke. Wah, bentukan kayak gini juga mirip kayak HP dari Tecno ya, Tecno Spark, terus ada HP-HP Transsion lain, kayaknya ada beberapa juga yang modelnya kayak gini. Jadi mungkin kelemahan dari Infinix atau HP-HP Transsion itu HP-nya agak susah dibedain ya, dari spek juga mirip. Cuma miripnya itu speknya ya bagus semua buat harganya, entah itu negatif atau positif. Cara nentuinnya gimana ya, mungkin selera senengan merek mana ya. Sekarang kita coba hidupkan saja. Ini adalah Infinix Hot 40 Pro. Yep, ada Smart, ada Hot, ada Note, ada Zero. Banyak. Ini yang Hot punya. Powered by Android, cuma belum tahu Android berapa ya. Sama semua HP Transsion nggak terlalu jago soal software update gitu-gitu, nggak tahu dapat berapa lama. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Infinix Hot 40 Pro. Yang langsung saya sadarin di awal adalah ikonnya. Ikonnya agak beda ya dari icon-icon HP Transsion yang lain. Di sini dia udah di custom biar lebih gaming kali ya, lebih FF gitu, Free Fire by Garena All Rights Reserved. Jadi di galerinya, di freeze-nya, di settingnya, ada di font masternya, dia ada customan. Terus hal kedua yang saya sadarin adalah layarnya kurang terang, karena kalau di sini kan kelihatannya pas tuh, padahal kalau kita lihat brightness-nya udah hampir full. Kalau kita fullin cuma over dikit aja, karena brightness-nya cuma 500 nits. Jadi buat yang sering pakai di outdoor, HP ini bakal kurang cocok. Coba kita bandingin sama si Note 30 ya, yang kalau dari spek dia 570 nits. Kita dari setting aja. Kalau sini coba kita terangin, ya di sini kelihatan lebih terang sedikit sih, karena dari speknya emang kelihatan kebaca lebih terang 10%-an aja. Tapi ya si Note lebih terang. Ya kalau kita kayak giniin juga berasa sih. Jadi viewing angle juga main. Yep. Jadi ada bagian yang dikurangin lah, nggak sama persis kayak Note 30. Dari charging juga dia lebih lambat. Jadi wajar kalau harganya sedikit lebih murah, sekitar 300.000 buat harga launchingnya. Kalau kameranya sih harusnya lebih bagus karena ini 108, itu 64. Cuma sebelum itu kita coba lihat Antutunya dulu. 430.000 ya ini. Ya, Helio G99 ini skor yang udah sangat sering kita lihat. Kalau buat Antutu 9 dia sekitar 300 ribuan, nggak ada yang mengejutkan lagi. Kita langsung main Mobile Legends aja deh. Di sini saya nggak coba mainin Free Fire karena saya nggak ngerti sih mainnya gimana. Jadi
Mainnya Mobile Legend, PUBG, sama Genshin lah kayak biasanya ya. Kalau misalnya pengen lihat yang Free Fire, silakan ke siapa? Setahu gue Dylan Purs main Free Fire deh. Banyak nyebutin gamer-gamer ya, mantap juga. Siapa lagi gamer yang lu suka? Siapa lagi? Gua taunya Minecraft. Pas gua pulang ke rumah, pulang kampung sepupu gua. Winda iya ya. Winda. Tapi dia nggak main Minecraft. Buat settingannya, dia bisa di frame rate super dan kualitas grafis yang paling tinggi alias ultra. Dari frame rate-nya sendiri setelah dicoba-coba, dia bisa dapat di rata-rata 75 fps ya. Jadi awalnya 70-an atau 60-an fps. Awalnya dia bisa kena 70 sampai 80, tapi abis itu dia turun ke 60 flat. Jadi sistemnya nggak ngizinin si Helio G99 buat gas abis biar lebih dingin gitu. Kalau buat PUBG atau game-game lain yang butuh gyro hardware, si Infinix ini udah ready. Jadi ya silakan buat yang sering nanyain ini 2 juta dapat gyro hardware, tapi kalau buat efisiensi atau kenceng-kencengan setting dia mentoknya di smooth ultra aja ya buat si PUBG ya, belum smooth extreme yang bisa 60. Agak kepentok di 40 fps jadi sedikit kurang maksimal lah. Ya kalau cuma 40 mah gampang ya, ini kebut-kebutan juga udah santai. Wah, langsung keluar auto keluar gitu. Buat Genshin juga performanya mirip, dia dapatnya di rata-rata 40 fps. Jadi ya ini Helio G99 yang standar. Semua Helio G99 kayak gini sih. Helio G99 itu murah, gampang dijinakin, nggak panas. Kalau ada yang beda lebih cupu itu gawat itu yang bikin. Wah. Cuma saya jadi mikir sih, kalau misalnya speknya sama semua, terus harganya mirip-mirip, mereknya ada 3, Itel, Transsion, Tecno, cara kita milih kayak gimana ya? Apakah ada ngefans sama mereknya, atau ada layanan yang beda, atau seneng aja sama logonya, atau apa gitu? Soalnya entah apa yang Transsion pikirin pas keluarin HP yang sama-sama mulu. Apakah yang penting kesannya baru aja? Apakah ada strategi lain? Harga sedikit lebih murahin? Soalnya itu sih yang lagi saya rasain sekarang. Bingung. Pengen bilang spesialnya si Hot ini di mana gitu. Lebih murah dikit, oke. Tapi ada lebih jeleknya dikit, ya. Jadi ingat masa-masa dimana brand-brand keluarin HP baru demi ada yang baru aja. Dengan utak-atik sedikit spek aja. Zaman-zaman Xiaomi setahun lalu, zaman-zaman Samsung, kali ini Transsion yang lagi kepentok juga karena memang dari awal udah bagus speknya. Kita coba dengerin speakernya dulu. Tadi belum kesampaian, ada yang kurang rasanya. Ini dual speaker ya, jadi stereo. Kita coba antisipasi dulu. Ini volumenya udah maksimal, tombol volumenya agak dalam loh, jadi harus sedikit yakin nekannya agak rata. Ya, bassnya tipis banget sih. Mungkin 40-60 lah kalau dari pemisahannya. Sekitar 7 lah. Yang penting rame, nggak mono doang, nggak terlalu lemah, cuma bassnya emang kurang berasa. Oke. Oh ya, tadi saya lupa ngetes fitur yang namanya Magic Ring. Jadi ini ala-ala Dynamic Island-nya iPhone lah. Jadi di sini kalau kita ngecas atau dapat notif telepon bakal ada animasi-animasi seperti ini. Lumayan, tapi ini nggak bisa kita tekan-tekan atau interaksi ya. Jadi kalau kita ngecas, dia bukan kayak Infinix yang dulu yang tanpa Magic Ring ya. Kalau tanpa Magic Ring dia gini doang. Tapi kalau ada Magic Ring-nya lebih minimalis sih. Sep. Yeah. Terakhir kita coba lihat kameranya. Ini 108 megapiksel ya. Sekarang angka megapiksel kayak nggak ada artinya aja. Dilempar-lemparin aja ke konsumen. Ya itu bagus sih. Semakin tinggi nggak ada ruginya. Yang penting sisanya juga bisa ngimbangin. Soalnya si Note 30 ini 64 megapiksel.
Kalau lihat hasilnya dari suasana yang terang, ini oke lah. Nggak terlalu bagus-bagus banget warnanya. Kalau lihat gedungnya tuh kayak terlalu terang, terus dari pohonnya juga warnanya agak kontras, agak hijau gelap gitu. Cuma dari detailnya bagus, apalagi kalau ingat ini harganya 2 juta, ini udah oke. Apalagi kalau kita lihat pas malamnya. Nggak pakai mode malam pun udah kelihatan bagus ya. Warnanya tuh nggak pudar, noise-nya juga minim. Kalau pengen detail yang lebih jelas lagi, kita tinggal hidupin si night mode-nya tadi. Yang bikin detail-detailnya, yang clarity-nya itu langsung naik semua, lampu-lampu berasa lebih terang. Rasanya bersih, ini cakep sih buat HP yang harganya 2 juta kecil. Mungkin kalau 3 juta pun ini masih bagus. Kesimpulan buat Infinix Hot 40 Pro. Saya agak bingung sih kesimpulan HP ini kayak gimana. Apakah ini rekomen atau enggak? Ini HP yang bagus, cuma rasanya kayak mirip-mirip aja sama HP-HP Transsion yang lain. Kayak cuma di rebranding, cuma dikasih nama yang beda, casing yang beda, utak-atik dikit, value-nya kerasa sama-sama aja kayak si Note 30. Mungkin Note 30 ada bagusnya kalau kita lihat layarnya atau lihat chargingnya. Kalau si Hot ini lebih bagus di kameranya, resolusinya lebih tinggi. Kalau desain juga mungkin Anda lebih seneng yang bulat-bulat mirip iPhone gini. Jadi yang baru belum tentu lebih bagus, tapi yang penting dia nggak lebih jelek sih. Ada bagus, ada kurangnya lah. Buat gaming juga banyak pilihan lain termasuk Note 30 yang waktu itu saya rekomenin banget. Si Note 30 Pro juga harganya 2,5 juta, nambah 300.000 kalau Anda bisa nambah segitu. Yang 30 Pro itu jauh lebih rekomen karena pakai AMOLED, terus chargingnya juga luar biasa. Kalau ini ya asal baru aja sih, nggak jelek tapi rasanya asal baru aja. Rasanya agak ya tambah-tambahin kerjaan buat orang Infinix aja. Kenapa nggak jual Note 30 aja yang kualitasnya udah bagus banget. Entahlah, ini ya no comment deh. Ujung-ujungnya kesimpulannya mirip-mirip aja. Jadi gitu aja unboxing buat Infinix Hot 40 Pro. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Gemini. Gemini itu kan AI-nya Google ya. Tadi muncul. Set. Ini nih, Gemini.